Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri atas saya sendiri, An-Nafi Rifki Hasibuan dan rekan saya, Saya Mariska Fadila Simamora. dan juga Saya Miftah Kurnia Arfas. yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang budidaya ikan hias. Maka dari itu, langsung saja. Saya akan menjelaskan singkat tentang bagaimana ide dan peluang usaha dari budidaya ikan hias. Dan kita ketahui sebagian besar dari kita berpikir bahwa budidaya ikan hias hanyalah sebuah hobi yang menyenangkan. Dengan alasan karena ikan hias memiliki warna dan bentuk yang beragam dan indah, sehingga mampu memanjakan mata siapapun yang melihatnya. Meskipun sebagian orang memandang bahwa budidaya ikan hias adalah sebuah hobi yang menyenangkan, namun faktanya budidaya ikan hias itu dapat menghasilkan peluang bisnis atau peluang usaha yang sangat menguntungkan. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang rela merogoh kantongnya hanya untuk melengkapi koleksi-koleksi dari ikan hias yang telah ia punya. Maka dari itu, budidaya ikan hias merupakan peluang usaha atau peluang bisnis yang sangat menjanjikan hasilnya. Dari budidaya ikan hias tersebut, kita tidak memerlukan modal yang begitu besar dan hanya memerlukan sedikit kreativitas. Dengan sedikit kreativitas atau keterampilan, kita dapat membudidaya ikan hias dan kita juga dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Lebih menguntungkannya lagi, kita tidak memerlukan lahan yang besar untuk memelihara budidaya ikan hias. Kita hanya membutuhkan yaitu akuarium sederhana untuk peletakan ikan hias tersebut. Dengan beberapa akuarium sederhana, kita sudah dapat yang namanya membudidaya ikan hias dan kita juga akan dapat menghasilkan peluang bisnis yang sangat menguntungkan dengan modal yang tidak terlalu besar. Yang kedua adalah jenis-jenis ikan hias dan bagaimana cara perawatannya. Nah, yang pertama adalah jenis ikan hias ikan gupi atau bisa juga disebut dengan ikan gapi atau ikan seribu. Nah, ikan gupi atau ikan seribu ini merupakan ikan hias air tawar yang paling populer di dunia. Kenapa? Karena mudahnya mereka untuk menyesuaikan diri dan mudahnya mereka untuk beranak pinak. Nah, bagaimana cara merawat ikan gupi tersebut? Yang pertama adalah selalu perhatikan kondisi akuarium tempat kalian memelihara ikan gupi tersebut. Apalagi ikan gupi ini sangat mudah sekali untuk stres. Ketika pH di dalam akuariumnya atau di dalam airnya itu tidak seimbang, menyebabkan ikan gupi tidak seaktif biasanya. Untuk itu, kamu perlu merawat kondisi akuarium ikan gupi. Salah satunya adalah kalian harus rajin atau rutin menguras air secara teratur sebanyak sepertiga volume air. Kamu juga bisa membersihkan akuarium ikan gupi tersebut sebulan sekali agar pH dalam air tetap normal, yaitu sekitar 6,8 dengan suhu air 25 derajat Celcius. Jenis ikan hias yang selanjutnya adalah ikan cupang. Ya, ikan cupang termasuk ikan hias. Bagaimana cara perawatan ikan cupang? Nah, yang pertama adalah akuarium. Akuarium yang dibutuhkan untuk ikan cupang adalah akuarium yang berukuran kecil, karena ikan cupang merupakan ikan yang berukuran kecil. Kalian setidaknya harus memiliki akuarium yang setidaknya bisa menampung ukuran dari ikan cupang yang kalian pelihara. Nah, untuk airnya sendiri yang disarankan adalah air sumur. Kenapa? Karena air sumur ini merupakan air yang hampir sama dengan habitat ikan cupang, yaitu sawah dan rawa-rawa. Kalian juga dianjurkan untuk menjemur ikan cupang kalian di bawah sinar matahari agar membuat ikan cupang kalian fresh dan menghilangkan bakteri yang ada di akuarium. Tapi tidak disarankan untuk menjemur ikan cupang yang berwarna hitam, karena ikan cupang yang berwarna hitam, kulitnya yang berwarna hitam dapat membuat mereka lebih peka terhadap sinar matahari dan membuat mereka panik. Nah, untuk makanan ikan cupang sendiri, kalian bisa memasukkan makanan ke dalam akuarium ketika ikannya melihat kalian, karena ikan cupang akan langsung mengambil makanan yang mengambang di atas airnya. Jenis ikan hias yang berikutnya adalah ikan maskoki. Nah, siapa yang tidak tahu ikan maskoki? Jika kalian adalah pecinta ikan hias, kalian harus wajib memiliki ikan satu ini. Nah, ikan hias maskoki adalah salah satu ikan yang wajib ada pada akuarium ikan air tawar kalian. Nah, bagaimana cara perawatan ikan maskoki? Dalam merawat ikan maskoki, kalian diperlukan kolam
kolam atau akuarium. Karena pada dasarnya ikan mas koki itu adalah hidup di alam bebas yang besar dan luas. Maka dari itu kalian disarankan untuk memelihara ikan mas koki ini di dalam kolam. Tetapi kalau misalnya kalian ingin memelihara ikan mas koki dalam akuarium, usahakan akuarium yang kalian miliki itu adalah luas dan besar. Kandungan oksigen dalam akuarium itu sangat penting untuk memelihara ikan mas koki. Karena pada dasarnya, faktor yang menyebabkan kematian ikan mas koki yang paling banyak adalah karena kandungan oksigen yang tidak bagus. Maka dari itu, kandungan oksigen yang ada di dalam kolam atau akuarium kalian harus bagus. Untuk ikan mas koki itu sendiri membutuhkan pangan dengan nutrisi yang tinggi dan seimbang. Memberi makan ikan mas koki sedikit demi sedikit. Alih-alih memberi makan mereka dengan banyak, jika mereka tidak makan semuanya, hanya akan membuat kolam kalian kotor. Apalagi kalau misalnya kalian memberi makan ikan mas koki tersebut pelet. Nah, jenis ikan hias yang terakhir adalah ikan clownfish atau ikan badut atau Nemo. Nah, siapa sih yang tidak tahu ikan badut ini sendiri? Ikan badut ini atau ikan clownfish ini merupakan ikan hias air laut yang sangat digemari karena warnanya yang cantik. Nah, bagaimana cara perawatan ikan clownfish ini sendiri? Ukuran akuarium tempat kalian memelihara ikan clownfish ini harus besar karena sesuai dengan habitat mereka yaitu di laut. Ikan badut juga memerlukan kualitas air yang sangat baik. Ikan badut atau ikan clownfish merupakan ikan sosial di mana kalian jika ingin memelihara ikan clownfish harus membelinya dengan sepasang. Nah, jika kalian ingin menambahkan anemon laut di dalam akuariumnya itu sangat disarankan karena pada dasarnya di alam liar sendiri ikan clownfish itu bersimbiosis dengan anemon laut. Tapi jangan salah, tidak semua anemon laut dapat bersimbiosis dengan atau cocok dengan ikan clownfish karena ada beberapa anemon laut yang dapat menyengat ikan badut dan menyebabkan ikan badut atau ikan clownfish ini mati. Maka dari itu, kalian harus memperhatikan anemon apa yang kalian ingin tambahkan di dalam akuarium tempat kalian memelihara ikan clownfish kalian tersebut. Ikan badut perlu diberi makan 2-3 kali sehari. Ketiga adalah proses produksi pembenihan ikan hias. Proses produksi pembenihan dari ikan hias meliputi perencanaan sarana dan prasarana, kemudian pemilihan induk yang digunakan itu harus cukup umur, kemudian pemijaan ikan hias, tetapi pada setiap jenis ikan perlakuan pemijahannya itu berbeda. Kemudian penetasan telur ikan, tetapi biasanya telur akan menetas setelah 24 jam dan akan menjadi larva. Yang terakhir yaitu perawatan larva hingga pembesaran larva yang akan menjadi ikan hias yang indah. Yang keempat yaitu teknik pengemasan ikan hias. Yang pertama yaitu ikan hias diberokan, yaitu perlakuan untuk mengistirahatkan ikan hias sesudah mendapatkan penanganan tertentu di tempat pemeliharaan agar ikan hias menjadi lebih baik dan tidak stres ketika dalam perjalanan. Yang kedua yaitu seleksi jenis dan ukuran ikan hias. Untuk mempermudah pengiriman, sebelum pengemasan ikan hias diseleksi terlebih dahulu. Seleksi meliputi jenis, ukuran, dan juga kesehatan ikan hias, sehingga pada saat pengiriman ikan hias benar-benar sejenis, seragam, dan juga sehat seperti yang dimau pembeli. Yang ketiga yaitu daya tampung. Biasanya pengemasan ikan hias menggunakan kantong plastik. Untuk keselamatan ikan hias, ikan yang dimasukkan ke dalam kantong plastik harus sesuai dengan kapasitas plastiknya, dan perbandingan kapasitas jumlah air dan oksigen juga harus diperhatikan. Yang keempat yaitu pengiriman. Dalam pengiriman ikan hias, selain keselamatan, tepat waktu juga harus perlu diperhatikan. Untuk itu transportasi yang digunakan harus dipertimbangkan. Pengiriman bisa menggunakan transportasi darat, laut, dan udara sesuai dengan jarak yang ditempuh dan juga kemudahan untuk pengiriman. Selanjutnya ada pun beberapa cara promosi produk ikan hias. Yang pertama yaitu mulut ke mulut atau testimonial. Yang kedua promosi melalui jejaring sosial. Yang ketiga loyalty programs, yaitu memberikan customer akses untuk memperoleh produk baru. Yang keempat yaitu upselling, yaitu merekomendasikan produk yang bernilai tinggi disertai kompensasi berupa manfaat tambahan. Yang kelima mengadakan pameran. Yang keenam blog dan video. Yang ketujuh membuat stiker promosi yang ditempel
di tempat-tempat umum. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 2 tentang budidaya ikan hias. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.